Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu, ada apa Darmi? Udah bilang berkali-kali kalau aku bangun tidur, ibu harus di kamar aku. Kan kamu bisa melakukan itu sendiri. Aku lagi sibuk. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya mulai menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo nak, bantu ibu bekerja di sawah. Nanti kalau tangan sama kuku aku hitam kayak itu gimana? Ya ampun nak, apa kamu gak kasihan sama ibu? Aku lagi dandan tau. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu pergi ke ladang sendirian. Menjelang sore hari, ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Ibu pulang. Mana upahnya? Gak kena. Di esok harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh sang ibu. Ibu pulang. Mana upahnya? Nah, iya. Apa sih ibu? Sejak kamu tuh habis tahu. Kamu itu bisanya cuma minta aja, nggak pernah bantuin ibu. Apa sih bu? Pada suatu hari, Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Kamu pas ya pasarnya? Iya, tadi di pasar banyak ibu belanja. Habis ini kita mau kemana lagi nih? Itu bukannya Darmi ya? Kamu mau kemana? Oh, aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa itu yang ada di belakangmu? Apakah itu ibumu Darmi? Bukan, dia bukan ibuku, tapi membantuku. Oh, pembantu. Ya udah kami duluan ya. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran Darmi dan sang ibu. Putih udah, kalian tahu nggak ibu di belakang itu di situ? Iya kak, aku lihat. Kasian ya. Kasian sekali. Siapa ya yang di belakang gadis itu? Kira-kira siapa ya? Jangan berpikir yang macam-macam. Salah seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi. Apakah itu ibumu? Bukan, aku bilang bukan. Ibu Darmi benar-benar menangis tak berdaya menahan sakit hatinya. Bisik dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka. Tuhan, hamba sudah tidak kuat dengan hinaan ini. Hukumlah dia ya Tuhan. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ibu, kuucapkan kata maaf hari ini. Bila aku pernah melakukan kesalahan, selalu menerima apa yang kau katakan. Bahkan diriku selalu berkata kasar padamu hingga membuang air
kesal. Aku ini anak yang malas, selalu berkata tidak untuk hal yang kau inginkan, hingga hatimu teriris. Ibu maafkan semua kebodohan yang pernah kulakukan padamu, yang sering kulakukan padamu, yang sering kukatakan padamu, yang telah melukai hatimu, Ibu, yang membuat air matamu mengalir di pipimu. Ibu, maafkan semua egoku yang tak peduli dengan perasaanmu, yang selalu menyia-nyiakan perhatianmu. Ibu, maafkanlah anakmu. Anakmu menyesali perbuatanmu. Maafkanlah Ibu. Maaf Ibu. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat dengan sepenuh hati. Hormatilah orang tuamu, nak, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.